tidak boleh tanam tangan manusia, pasti langsung dari Allah Ta'ala. Jadi kita senantiasa bersalawat dan kita mencintai dia. Kita senantiasa bersalawat dan kita ingin berterima kasih pada baginda Rasulullah. Sebab dengan perantaraan beliaulah umat iman dan Islam sebesar-besar mana bisa kita terima. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Amin. Baik. Topik bahasan kita terkait dengan strategi dakwah di era milenial, ya. Jadi ada era milenial, ada dakwah dan ada strategi dakwah di era milenial. Kalau milenial sudah tahu ya apa itu era milenial. Orang-orangnya disebut generasi milenial. Dari segi tentang waktunya mereka yang lahir tahun 80-an sampai 90-an. Jadi generasi muda kita ya, itu disebut era milenial. Ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Sekarang disebut dengan era digitalisasi. Ya, bahkan di pabrik-pabrik itu komputerisasi. Ya, tinggal tekan tombol, ya. Apa namanya, pabrik berjalan. Ya. Banyak sekali apa namanya menghemat tenaga kerja manusia. Ini karena kecanggihan alat, ya. Ya, tentu berdakwah di era milenial pasti ada tantangan dan ada peluang, ya. Yuk, minum nggak minum? Ya, tantangannya jelas kita dituntut untuk menguasai ya, teknologi informasi. Ya. Itu tantangannya. Kalaupun tidak menguasai, ya minimal bisa memanfaatkan IT untuk kepentingan dakwah. Ya, peluangnya kalau bisa kita memanfaatkannya pasti sasaran dakwah kita akan lebih luas, ya. Nah, berbicara tentang dakwah, saya pikir kita sudah melakukannya, ya. Cuma ada yang ingin saya sampaikan, definisi dakwah itu tidak sekedar al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ya. Tetapi kan ada juga metodenya, ya. Ini amar ma'ruf, menyuruh kepada kebajikan, mencegah dari kemungkaran, itu juga disertai dengan metode dalam menyampaikannya. Maka beberapa pendapat para pakar dakwah seperti Bapak Muhammad Nasir, beliau itu adalah pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia, ya. Ada yang beliau tunjukkan bahwa konsep dakwah itu, ya, amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam media. Ini apa artinya? Bahwa dakwah harus dilakukan dengan berbagai macam media. Ya, terlebih di era sekarang ini kan, ya, harus memanfaatkan berbagai macam media. Jadi pendapat beliau ini masih up to date, ya, dengan perkembangan sekarang. Kemudian dengan cara yang diperbolehkan akhlak. Ya, ini juga perlu kita garis bawahi. Jadi berdakwah itu harus dengan cara yang diperbolehkan akhlak. Nah, kalau tidak diperbolehkan akhlak, seperti orang berceramah tapi nanti orang lain, itu kan tidak sesuai dengan akhlak, ya. Ujaran kebencian, apalagi sampai memfitnah, itu berdakwah atau tidak? Menurut Pak Muhammad Nasir pasti itu bukan dakwah, ya. Itu bisa jadi tukang obat, ya, ya kan? Dibantu berbeda dengan
Baru Bukan lulus. Islam berbeda dengan promosi, ya kan? Nggak pernah Dia harus ada etika dakwah. nggak pernah Dia belajar. harus ada kode etik bagi dai, bagi mubalik. Ya. Ini yang perlu kita tekankan ya. Kalau kok Profesor Quraisyah lain lagi beliau, karena beliau kan pakar tafsir dan juga punya khas dalam berdakwah, yang lembut, yang tidak berapi-api tapi menyengat. Maka kata Quraisyah, dakwah adalah seruan dan ajakan kepada keinsyaan. Itu perlu digarisbawahi keinsyaan ya. Atau usaha mengubah situasi kepada yang lebih baik ya, terhadap pribadi maupun masyarakat ya. Nah, nampaknya Pak Quraisyah mendefinisikan dakwah itu dari aspek apa itu? Dari aspek keberhasilan dakwah ya kan? Ya. Dakwah itu dianggap berhasil kalau menginsafkan, yang mengajak kepada keinsafan ya. Kemudian berubah situasi menjadi lebih baik. Orang bisa berubah. Dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik ya. Untuk individu maupun untuk masyarakat. Nah, ini penting juga kita berdakwah dengan memikirkan keberhasilan dakwah itu ya. Jangan asal berdakwah saja, yang penting saya ceramah ya. Apapun yang terjadi ya terserah gitu ya kan ya. Dan ada memang dari yang begitu kan, setelah dia berceramah masyarakat bingung ya, masyarakat menjadi berpecah belah apa yang begitu ya, karena asal menyampaikan. Nah, maka itu kita punya strategi, terus strategi supaya dakwah berhasil. Itulah Rasulullah kan, seperti sabda Allah bin nas ala qadri kullihi, berbicara kepada manusia sesuai tingkatan akalnya, sesuai tingkat intelektualitas mereka. Orang kampung ilmiah nggak bisa, nggak kenal lah. Supaya berhasil, supaya didengar dakwah. Nah, karena itu strategi dakwah di era milenial ini dibuat 3 hal berbeda. Yang pertama, membangun kesadaran beragama. Kemudian yang kedua, menguasai peta dakwah. Dan yang ketiga, dakwah dengan menggunakan media sosial. Bahasa sering dakwah ilmu sos ya, bahasa dunia. Ya, baik teman-teman sekalian, dalam balik adalah pencerahan agama yang saya hormati. Membangun kesadaran beragama ini penting sekali ya. Karena di sini kan terletak apa namanya substansi dari dakwah itu. Diadakan orang ya. Kalau kita ini adalah makhluk Allah dalam rangka diciptakan dalam rangka untuk beribadah, kan? Karena kalau jin wal insa illa liya'budun, ya. Tidak diciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah. Jadi beribadah itu tujuan diciptakannya manusia. Kalau ada manusia diciptakan sudah cakep, sudah cantik ya, sudah ganteng, lalu tidak beribadah, itu namanya tidak sesuai dengan tujuan yang diciptakannya dia. Ya. Nah, sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya dia, maka berarti sesuatu mengalami kerusakan, betul nggak? Ya. Kajian dan juga ini pernah dan telah menyampaikan paparan ya terkait strategi pemanfaatan media informasi untuk sebagai media dakwah di era sesi pertama ini dengan 3 penanya atau penanggap. Kami persilahkan ya dari sebelah kiri, kemudian tengah 1, oke. Sebelah kanan belum ada? Sudah ada? Belum? Oke, sudah ada. Silakan. Tolong disebutkan nama dan tulisan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aman Huri.
biasa dikenal oleh Ustadz Dayak, utusan dari Muhammadiyah. Ini untuk direktur ya. Kalau saya lihat tadi itu strategi dakwah yang dicantumkan di Kemenak itu hanya 3 saja. Yang pertama membangun kesadaran beragama, yang kedua menguasai peta dakwah, dan ketiga dakwah bil medsos. Nah, setiap daerah itu pasti ada perbedaan untuk strategi dakwahnya, terutama ya kami yang di pedalaman khususnya ya, itu tidak bisa hanya menggunakan 3 strategi dakwah ini. Justru saya punya 7 strategi dakwah di pedalaman. Karena apa? Perlu saya sampaikan, karena di daerah itu kita harus mengikuti bahasa. Maka di situ ada tambahan strategi dakwah dengan berbahasa daerah itu sendiri. Tidak bisa kita samakan dengan kita berbahasa Indonesia. Jadi kalau kita berdakwah dengan bahasa Indonesia di kampung, belum tentu semua orang kampung tahu dengan bahasa Indonesia itu. Satu tambahannya. Yang kedua, kita juga harus mempelajari kebiasaan mereka. Kebiasaan orang yang ada di daerah itu. Tidak bisa kita langsung berdakwah, langsung berbicara ini haram, ini tidak haram di depan orang-orang yang mayoritas beragama selain agama Islam gitu. Jadi memang ada kami, terutama saya ya, karena saya berdakwah di pedalaman, ya alhamdulillah saya sempat mengikuti penyuluh teladan di tingkat nasional. Alhamdulillah kemarin juga sudah kita paparkan bahwa strategi dakwah kami di pedalaman sangat berbeda dengan strategi dakwah di perkotaan. Nah, kemudian ada lagi dengan pendekatan. Strategi dakwah dengan pendekatan ini lebih manjur daripada kita strategi dakwah di ruangan banyak. Karena apa? Karena tatkala kita berbicara, kita ceramah, belum tentu semua jamaah itu bisa mendengar dan bisa membawa pulang apa yang kita berikan ceramah tersebut. Jadi kita harus persuasif. Jadi berdakwah dengan orang ke orang, piece to piece. Jadi dan itu maksimal, dan bahkan itu saya katakan kami berhasil dengan cara berdakwah orang ke orang, satu persatu gitu, dan mereka banyak menerima. Ini mohon maaf Pak Direktur, karena memang kami di latar belakangkan dakwah di pedalaman, jadi memang berbeda. Jadi kalau konsep tadi 3, kami punya konsep 7. Ya, kemudian kami juga ada mengadakan berdakwah dengan mengadakan kegiatan. Nah, dakwah itu kan bukan hanya kita ceramah, berbicara, dialog, tapi kita mengadakan dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan supaya mereka juga paham. Ya, banyak kegiatan yang membawa dakwah, misalnya pelatihan fardu kifayah. Dengan kegiatan fardu kifayah itu mereka bisa pandai melaksanakan fardu kifayah. Kalau kita hanya berbicara fardu kifayah, paling pulang ke rumah mereka sudah lupa lagi. Tapi dengan praktek, dengan kegiatan, mereka akan bisa melakukan lagi. Kemudian pakaian, Pak Direktur. Pakaian juga dalam dakwah ini juga kita perlu berpakaian yang menyesuaikan daerah, menyesuaikan tempat. Tidak bisa, maaf mohon kawan-kawan, yang pakai jubah, yang pakai sorban yang melilit, kalau pergi ke pedalaman diusir itu. Jelas kena usir. Kenapa? Karena berdakwah kita juga harus menggunakan pakaian. Contoh misalnya, karena saya Ustadz Dayak, jadi saya pakai kopiah Dayak, bajunya baju Dayak. Ya, sorbannya juga saya sebenarnya sorban Dayak, tapi karena di sini hanya ikut pelatihan, sorbannya nggak saya bawa, Pak Direktur. Jadi tidak, jadi saya hanya menggunakan biasa ya. Boleh gitu. Jadi saya selalu menggunakan pakaian Dayak karena saya orang Dayak asli. Nah, ya. Kemudian kami juga alhamdulillah ya,
karena tadi ada bahasa. Jadi Al-Quran juga kita harus bisa menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa daerah itu sendiri. Dan alhamdulillah kami punya Al-Quran terjemahan dengan bahasa Dayak. Dan 30 juz alhamdulillah sudah dicetak dan sudah di launching di Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2015 yang lalu ya. Jadi alhamdulillah kami juga ini mohon maaf nih, permintaan lah mungkin ya, siapa tahu dari Kemenak kami pengen sekali untuk menambah jumlah Al-Quran terjemahan berbahasa Dayak itu agar kami bisa membagikan ke daerah-daerah, karena yang kemarin yang dicetak itu hanya 1.000 sampai 2.000 itu sudah habis. Sementara saat ini saya membina mualaf itu sekitar 13.446 orang yang ada di Kalimantan Barat, mualaf-mualaf semua, dan saya selalu mengislamkan orang. Alhamdulillah 1 Muharram kemarin kita mensadatkan 45 orang, dan tanggal 8 Muharram kita mensadatkan 46 orang sekaligus. Allahumma sholli alaihi. Kemudian yang selanjutnya mungkin strategi kami adalah terus menerus, Pak. Jadi Pak Direktur, kami berdakwah itu bukan sekali datang, bukan 2 kali datang, tapi kami terus menerus dalam pembinaan keagamaan itu supaya mereka tetap menjaga keimanan mereka. Demikian mungkin Pak Direktur, mungkin ini hanya segelintir saja yang kita bisa berikan untuk pembinaan dakwah, strategi dakwah kami di pedalaman. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'ma